yang saya kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, ada pendapat seorang ulama yaitu Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Apa beliau sampaikan dalam maqalahnya, di dalam nasihatnya, man arada an yanjua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Artinya siapa orang yang ingin dia itu selamat dari azab kubur, dia ingin selamat ada ketika dia masuk kubur, maka harus kepada dia kerjakan 4 perkara, jauhi tinggalkan 4 perkara. Yang 4 perkara yang wajib kita kerjakan, yang wajib kita laksanakan ketika kita hidup dalam dunia ini, kata beliau, fal muhafazatu ala shalawatil khams. Jaga sholat yang 5 waktu ini, Pak. Tidak ada alasan sibuk, sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan. Di perjalanan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Diberikan kemurahan oleh Allah, diberikan kemurahan oleh Nabi, diberikan kemurahan oleh para ulama. Bagaimana kalau kita perjalanan bukan sholat kita tinggalkan, tapi sholat kita jamaah. Bisa jamaah takhir, bisa jamaah takdim. Begitu juga dengan dia kesibukan sebanyak apapun sibuknya, tidak ada buat dia untuk meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Manakala seseorang menjaga sholat 5 waktu, maka urusan yang berat akan jadi mudah. Tapi ketika dia tinggalkan sholat yang 5 waktu ini, jangankan perkara atau urusan yang berat buat dia, urusan mudah pun akan lebih sulit bagi dia, karena dia meninggalkan salah satu pokok kewajiban kehidupan dia, yaitu menjaga sholat yang 5 waktu. Cuma sholat yang 5 waktu itu tidak akan pernah bisa tahu bagaimana cara sempurnanya, melainkan kita harus ngaji, Pak. Karena sholat ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kalau jamaah ada jamaah takhir, ada jamaah takdim, ada jamaah qashar, lain sebagainya. Kita nggak tahu itu, melainkan kita tahunya datang ke majelis ilmu, insya Allah. Kuncinya satu, keselamatan kita sekarang ini merapat para ulama, mendekat kepada para habaib, para kiai, ambil ilmu mereka. Bagaimana sih cara sholat yang baik? Sebelum sholat ada bab cebok, sebelum sholat ada wudhu, sebelum wudhu ada bab cebok. Itu semua harus kita sempurnakan terlebih dahulu, baru akan mendapatkan kesempurnaan sholat yang 5 waktu. Yang sholat 5 waktu ketika dijaga, dia pasti akan selamat dari siksa kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wassadaqatul jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, double untungnya. Bagi yang hidup dapat untung, orang yang meninggal juga dapat untung. Bahkan tentang sedekah, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Kata Nabi apa? Gampang ini hadis. Manakala matahari terbenam, setiap hari coba, setiap hari apabila matahari terbenam, kalau kita menjelang maghrib lah gampang. Di situ ada 2 malaikat yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang pertama apa yang dia panjatkan? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya pada hari ini di jalan. Bayangkan, Pak. Jadi kalau kita sedekah berbuat kebaikan, bukan ustaz-ustaznya lagi yang doain, malaikat langsung yang doain setiap menjelang maghrib atau terbenam matahari. Dan sebaliknya, wa mumsikan talafan, malaikat yang satu mintanya kepada Allah apa? Ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang dikekang, yang dikeluarkan di jalan. Berarti artinya apa, Pak? Dalam hadis ini butuh pilihan, mau harta kita selamat sehingga bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, atau mau jadi harta kita adalah pengikat kita sehingga kita tidak akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka ketika kita mengeluarkan harta dari Allah, maka yang doain langsung malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya. Bahkan Allah yang menjanjikan orang-orang yang bersedekah, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, wa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang
yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqo, dan dia menjaga harta yang tersisa, wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini, membenarkan bahwa yang dia keluarkan akan diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku akan berikan buat dia kemudahan di saat dia mendapatkan kesulitan. Ibnu Abbas mentafsirkan dalam tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang surah Al-Lail, kan ada tafsirnya itu, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Katsir, yang saya ambil di kitab tafsir Ibnu Abbas. Kebetulan setiap Ramadan saya baca tadi. Di situ disebutkan kata Ibnu Abbas tentang ayat wa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya apa? Aiman aqqa fima umira wattaqa fima hadara. Siapa orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, fima umira, di dalam jalan yang diperintahkan oleh Allah, wattaqa fima hadara, dan dia jaga harta yang dia punya. Dia kan kira-kira begini, Pak. Kalau Bapak punya uang 100.000, mau sedekah 95.000 atau 5.000? 5.000, saya juga sama 5.000, gak mungkin 95.000, mikir-mikir dulu, Pak. Udah duit 100.000, sedekah 95.000, sampai rumah bisa-bisa piring melayang ke muka kita. Jadi kita kampung-kampung umumnya saja, kalau kita punya duit 100.000, sedekah pasti ya 5.000, gak mungkin 95.000. Saya juga sama. Pak, ini duit 1 juta nih, sedekah 995.000, gak mungkin. Paling sedekahkan 5.000, 10.000 itu kan umum, Pak. Gak mungkin punya 100.000 udah sedekah nih 95.000, ente mau pulang 5.000, bukan dapat ketenangan, berantem tuh di rumah. Punya otak nih lagi, pepos dibeli, beras beli, kan gitu. Yang umum saja. Siapa orang yang mengeluarkan harta yang 5.000 tadi, ibaratnya menjaga yang 95.000 yang dia miliki, maksud dia jaga, dia gunakan buat nafkahi anak istrinya, buat dia gunakan kebutuhan yang baik-baik saja. Wasaddaqa, dan dia meyakini bahwa harta yang dia keluarkan yang 5.000 akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keyakinan, Pak, bahwa harta yang kita keluarkan pasti akan diganti. Fasayuhayyihu lil khislati allati tuaddi biha allati tuaddi biha roh, kata Ibnu Abbas. Maka pasti Allah akan siapkan fasayuhayyihu. Paling Masya Allah itu sin tanwis masuk pada fi'il mudhari menunjukkan makna satu. Fasayuhayyihu, pasti Allah akan siapkan buat dia sesuatu tersebut akan menyampaikan dia kepada rohah, kesenangan dunia dan akhirat. Artinya apa? Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, bahagianya dunia dan akhirat itu buat kita. Terus kalau buat orang yang sudah mati, manfaat atau tidak? Mari kita lihat. Di dalam kitab Al-Usquriyah ada seorang tabi'in, itu namanya Sabit Al-Buni. Sabit Al-Buni tabi'in hidup kalau sekarang itu mondoknya sama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik belajar sama Nabi sahabat. Nah, Sayyidina Anas bin Malik juga punya murid tabi'in lah sebutnya, yaitu Sabit Al-Buni. Beliau Sabit Al-Buni seorang tabi'in ini memiliki kebiasaan ziarah kubur. Setiap amalannya itu punya ziarah kubur, mendoakan kaum muslimin muslimat, karena di situ ziarah kubur sudah diharuskan sama Nabi. Karena tabi'in. Singkat cerita, pada suatu saat Imam Sabit Al-Buni sedang berkunjung berziarah kubur, tiba-tiba tertidur dan bermimpi di dalam tidurnya bahwasanya penghuni kubur bangkit semua dari kubur dalam keadaan rohah, seneng, banyak hidangannya kayak gini, udah luar biasa dan bahagia. Tiba-tiba ada satu pemuda yang kusam lusuh gitu. Dia Sabit Al-Buni bertanya, kok ini anak beda dengan yang lain? Akhirnya memberanikan diri bertanya, ya Syab, anak muda, kok ente gak kayak yang lain? Yang lain bahagia dapat hidangan, kok ente lusuh, baju ente jelek, kumpul lagi. Kata si anak muda, wahai Imam, sungguh mereka orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang meninggal di tempat ini, dikuburkan di sini. Mereka punya saudara, mereka punya teman, mereka punya keluarga. Mereka enggak lupa selalu mendoakan dan bersedekah buat mereka sehingga mereka dapat bahagia seperti yang kau lihat. Kalau saya orang asing di sini,
Pada suatu ketika saya berjalan dengan saya punya ibu, saya meninggal di perjalanan karena saya sakit. Ibu saya pulang terus dikuburkan saya di sini dan ibu saya lupa dengan saya. Akhirnya saya seperti ini, gak dapat bahagia. Kata Imam Sabit Al-Buni dalam mimpinya, apakah ibu masih ada? Ya, ibu saya masih ada. Ibu saya di sini. Dalam mimpi Sabit Al-Buni. Kalau ibumu nggak percaya tentang mimpiku ini, sampaikan kepada ibuku bahwa aku masih punya uang di kantong bajuku warisan dari ayahku. Terbangunlah Sabit Al-Buni dan mencari seorang ibu tersebut. Ibunya nggak percaya, tapi kata Imam Sabit Al-Buni, wahai ibu, kata anakmu yang sudah meninggal bermimpi, berwasiat kepadaku dalam mimpiku bahwa dia punya uang sekian ratus dinar di dalam kantong baju dia. Akhirnya dia percaya. Singkat cerita, ya udah Imam, kalau begitu saya titipkan buat kau, tolong kau atur saja. Akhirnya Sabit Al-Buni mensedekahkan harta tersebut, diniatkan buat simpulan. Habis semua sedekah. Singkat cerita, Sabit Al-Buni ziarah kubur berhari-hari, berbulan-bulan, tertidur kembali dan berjumpa lagi, bermimpi penghuni kubur bangkit semua dalam keadaan rohah, senang bahagia, termasuk anak muda ini. Pakai mahkota, baju yang bagus, hidangan yang banyak, dan langsung menyambut Sabit Al-Buni, ya Imam, jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah balas kebaikan kau dunia akhirat. Sebab sedekah yang kau keluarkan buat aku, akhirnya aku bahagia semacam ini. Artinya apa hadirin? Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup, manfaat buat dia, manfaat buat orang yang sudah meninggalkan terlebih dahulu, semacam ini. Diniatkan buat almarhumah Ibu Hajah Ruqayyah binti Sarmadi oleh anak-anaknya atau cucu-cucunya, maka dia almarhumah sedang mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Ya Rabbal Alamin. Jadi sedekah jariah kita keluarkan semampu kita. Yang ketiga, Imam Sabit Al-Buni mengatakan, Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, yang akan menyelamatkan kita dari sisa kubur waktu Al-Quran, berbanyak baca Al-Quran. Ini Pak, apalagi yang kita siapkan? Makanya harus rajin-rajin belajar baca Al-Quran. Tapi saya udah tua, malu, nggak tahu, nggak bisa baca Al-Quran. Jangan malu, datang ke rumah ustadznya, datang ke rumah ustadznya, datang ke masjid musola, majlis taklim, belajar kepada mereka Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran keutamaannya banyak. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanah asyru amsalihah. Walam akul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dalam kitab Tibyan itu Nabi menyebutkan dalam hadisnya, siapa orang yang membaca dari kitab Allah yaitu Al-Quran satu huruf saja, maka Allah berikan satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat 10, di satu huruf 10 kebaikan. Dan Nabi menyebutkan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu, lam satu, mim satu, 3 huruf. Kalau Bapak baca Yasin berapa huruf? Yasin 2 huruf. Berapa kebaikan yang kita dapatkan? 20 kebaikan. Terus kalau belajar Al-Quran sampai 10-20 kali ulang-ulang, gak bisa-bisa. Sekarang ingat besok lupa, tetap dihitung satu huruf 10 kebaikan. Kalau 20 kali ulang, terus kebaikan bertambah buat orang-orang yang belajar membaca Al-Quran. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking agungnya Al-Quran itu bisa menjadikan sebab seseorang diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti tadi, sebetulnya gak usah tawasul ya Haji Muhtadi, cukup baca Yasin sampai pahalanya. Saya membaca dalam kitab Hasyiah Alfiyah Ibnu Hamdun. Kebetulan saya ngajar Alfiyah setiap asar. Di dalam muqaddimah ini, dalam kitab muqaddimah Hasyiah Alfiyah Ibnu Hamdun, diriwayatkan di zaman Bani Israel ada Nabiullah Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabiullah Isa ini punya hajat, Pak, ceritanya punya hajat lah, entah mau kemana gitu. Dalam perjalanannya melewati salah satu kuburan. Namanya sang Nabi, kekasih Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian ketika melewati satu kuburan, ada penghuni kubur yang sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabiullah Isa lewat begitu saja, Pak. Setelah selesai menunaikan hajat keperluannya, Nabiullah Isa pulang lagi melewati jalan yang pertama, lewati kuburan pertama tadi itu. Ketika lewat pertama sedang disiksa, pas melewati kubur pas mau balik, ternyata penghuni kubur yang lagi disiksa sedang mendapatkan bahagia. Ikan Nabi Isa bertanya-tanya,
Tadi saya diberikan wahyu oleh Allah lewat ini kubur sedang disiksa. Kok pas pulang udah dapat bahagia? Akhirnya Nabi Isa bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai nabiku, wahai Isa, sungguh dia orang yang mati itu adalah orang yang mati berdosa kepadaku, maka aku siksa dia. Tapi ketika dia meninggal, dia meninggalkan seorang istri dan anak yang masih kecil. Seorang istri, anak masih kecil. Ini anak berarti belum tahu yang namanya bapak. Jadi dia meninggalkan anak masih kecil dan istri. Ini kan janda nih Pak. Ya. Nah, setelah meninggal disiksa tuh karena dia punya dosa. Ketika anaknya sudah mulai ya umur 5 tahun lah mungkin sekarang di sini atau 6 tahun, ini si ibunya, si mantan istrinya ini mengantarkan anaknya, kalau sekarang gampangnya ke TPA atau TPQ lah gampangnya, ke TK lah gitu, untuk diajarin ngaji. Kata si ibunya nih, datang mungkin ke rumah ustadznya, Ustadz, ini saya mau menitipkan anak saya, tolong anak saya ajarkan dia ngaji, Pak. Ajarkan ngaji, tolong didik anak saya. Kata gurunya, ya Kher, ayo sini. Kemudian si gurunya falaqannahu, mentalkin anaknya, ngajarin. Kata gurunya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka jawab anak, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wahai Isa, ketika anak itu menyebut nama aku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sungguh aku malu menyiksa ayahnya. Ini kira-kira anak ini tawasul nggak Pak? Kagak, orang masih kecil. Artinya apa? Ketika seorang anak membaca Al-Quran, orang tuanya sudah nggak ada, spontan akan menjadikan penghapus dosa-dosa almarhum atau almarhumah keluarganya yang meninggalkan dia terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Artinya apa Pak? Anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita didik Al-Quran. Ajarkan mereka Al-Quran. Kalau nggak bisa kita baca Al-Quran, taruh anak-anak kita di guru-guru ngaji kita. Cuman kalau ngetipin anak ke guru ngaji harus punya pikiran Pak. Punya pikiran bagaimana? Jangan cuma sebulan goceng. Ya, privat ini, privat itu sebulan kayak juta. Gila anak kita yang dia bakal nyelamatin kita sebab Al-Quran, itu guru ngajinya berapa sebulannya? 25.000. Itu juga dihutang 3 bulan sekali udah dikasih. Ya. Beli pulsa. Kadang anak kita masih kecil datang ke rumah ustadznya, kipasnya rusak lah. Karena kan di rumahnya sendalnya hilang lah, kan gitu. Karena dia sabar mengajarkan anak-anak kecil, TPA, TPK. Jadi kita harus punya kesadaran di situ. Biar apa? Biar menjadikan satu semangat dorongan buat dia mengajarkan anak-anak kita, sehingga anak kita akan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Makalah perbanyak baca Al-Quran, keselamatan buat kita, keselamatan buat keluarga kita. Begitu juga wakafatu tasbih. Yang keempat, perbanyak baca tasbih. Tasbih itu di dalam kitab Bukhari. Kitab Bukhari jumlahnya 4 jilid. Tapi oleh Imam Bukhari tutup hadis ini yang 4 jilid ini. Sebagaimana saya dapat ijazah sana dari saya punya guru-guru tentang yang saya belajar Sahih Bukhari. Dari awal hadis membahas tentang niat. Ditutup kitab Bukhari yang 4 jilid itu dengan satu hadis, kata Nabi, kalimatani, 2 kalimat, habibatani ala rahman, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakilatani ala mizan, 2 kalimat yang bisa menjadikan berat buat timbangan, khafifatani ala lisan, yang 2 kalimat ini mudah dibaca oleh lisan, itu membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, tasbih. Jadi setiap kita memperbanyak baca tasbih, subhanallah atau lain sebagainya, maka yang kita panjatkan akan menjadikan wasilah sebab kita mendapatkan keselamatan di kubur kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini 4 wasiat dari Imam Abu Lis As-Samarqandi. Manakala kita jaga, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah bakal selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang 4 kelamaan Pak. Jadi yang 4 itu dah yang ditinggalkan gak usah dibahas ya. Itu udah ngantuk juga nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Allah jaga kita, jaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus almarhumah Ibu Hajah Ruqayyah binti Ruqayyah.
almarhumah almarhum Abah Usum bin Subki, almarhum Haji Fahrul Bidayah, anallahu yataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa ridwan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min al-jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma nawwir quburahum kama nawwarta qabr nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil barri ala ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa sallallahu ma qara'nahu min surat Yasin wa min surat Ikhlas wa min Mu'addatin wa min surat Al-Fatihah wa min ba'di surat Al-Baqarah wa ma halalna wa ma sabahna wa ma staghfarna wa ma sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahi jami'al jami'il malaikatil muqarrabin wa ilaikal ulamil amilin wal awlil arifin wal ulamil amilin wal musannifin wal mujahidin wal muqsin fi sabilillahi rabbil alamin wa naqsu husnal arwahi ajdadina wa jaddatina wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal ahya'i wa naqsu al-malaikati wa muslimin almarhum Ahmad Hajar Rukayah binti Sarman almarhum Abah Usuf bin Subki Lalu almarhum Haji Fahrul Bidayah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min al-jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin. Allahumma ighsilhum bil ma'i was-salji wal bardi wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa thawbal abyadu min ad-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir quburahum kama nawwarta qabla nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa li ikhwanina min as-salafina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.